Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustadz, para sahabat cinta kopiah? Semoga sehat selalu setelah kita mengikuti program ujian tengah semester atau ujian mid. Anak-anak Ustadz, kita masuk kepada pembahasan Al-Faraid berkaitan dengan hak-hak yang harus ditetapkan kepada saudara-saudara si mayat atau kita kenal dengan posisi Al-Hawashi, yaitu dalam ranji-ranji syajaratul mirath terletak di sebelah kanan. Baik itu saudara kandung, seayah dan seibu, kita kenal dengan syaqiq atau seayah, liabin atau seibu, liumin. Kita masuk yang pertama kepada posisi ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung seayah dan seibu. Maksud dari syaqiqah adalah kandung. Kandung usah artikan dengan seayah dan seibu. Walaupun di beberapa daerah yang seibu juga disebut kandung, tetapi merujuk kepada keterangan Pak Dokter ini, kata beliau yang kandung itu adalah yang seayah dan seibu. Maka syaqiqah maksudnya adalah seayah dan seibu. Kita membicarakan hak-hak ashabul furud dan furud muqaddarah ataupun kondisi asabah pada ukhtun syaqiqah, terletak di bawah akhun syaqiq. Beliau adalah saudara perempuan kandung dari si mayat. Mungkin anak-anak Ustaz ingin menyebutnya dengan saudari, ya terserah, tidak masalah disebut saudari ataupun saudara yang perempuan, ya. Saudara perempuan kandung dari si mayat. Posisinya terletak di sebelah kanan di bawah saudara laki-laki kandung. Dia punya 5 kemungkinan. Yang pertama, terhijab dengan sebab-sebabnya, 1/2 dengan ketentuannya, 2/3 dengan ketentuannya, al-asabah bil ghairi dengan ketentuannya, dan yang terakhir yang baru kita kenal, al-asabah ma'al ghairi. Al-asabah ma'al ghairi dengan ketentuannya. Silakan disimak, siapkan catatan dan siapkan hati yang berseri-seri. Nah, para santri, teman-teman sahabat cinta kopiah, kita masuk kepada ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Pengertian kandung di sini adalah berasal dari ayah yang sama dan ibu yang sama. Ukhtun syaqiqah, seayah dan seibu, saudara perempuan, atau boleh Anda juga sebutnya dengan saudari, terserah. Saudara perempuan atau saudari kandung seayah dan seibu, syaqiqah. Oke? Mana dia? Kondisinya di sini. Ini letaknya. Ada berapa kemungkinan? Ada 5 kemungkinan, ya. Ada 5 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama bagi ukhtun syaqiqah atau saudara perempuan, atau kamu juga boleh sebut dengan saudari, satu orang atau 2 atau 3 atau lebih. Yang pertama, kondisinya dulu terhijab, terhalang. Mahjubatun, terhalang dia. Kenapa dia terhalang? Kalau si mayat punya keturunan yang laki-laki, atau punya ibnun, anak laki-laki, atau punya ibnu ibnin, punya anak laki-laki atau punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Liwujudil far'il warithi dzukuran, ketika si mayat punya keturunan yang laki-laki, maka ukhtun syaqiqah atau saudara perempuan kandung tidak mendapat bagian atau terhalang. Kemudian ketika ada bapak tidak punya saudara, tidak punya anak kandung laki-laki, tetapi si mayat punya bapak yang masih hidup, maka bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki efektif menghalangi ukhtun syaqiqah, efektif menghalangi saudara perempuan kandung. Ini sepakat ulama ini mengenai apakah masih ada potensi lain yang menyebabkan si ukhtun syaqiqah itu menjadi mahjub, terhalang? Ada. Menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, jaddun
atau kakek dari pihak bapak bagi si mayat dapat menghijab ukhtun syaqiqah. Dapat menghijab ukhtun syaqiqah. Oke. Kondisi pertama bagi si ukhtun syaqiqah adalah terhijab. Kapan dia terhijab? Nih, dipahami secara pelan-pelan. Ketika mayat punya keturunan laki-laki, ketika mayat punya bapak, atau ketika mayat punya kakek menurut Imam Abu Hanifah. Bila ada yang tiga ini, maka si ukhtun syaqiqah terhijab. Kondisi kedua, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung seibu dan seayah, itu menempati posisi berkemungkinan mendapatkan nisfu atau seperdua. Kapan seorang ukhtun syaqiqah mendapatkan seperdua? Ketika dia sendirian, tidak dalam kondisi terhijab, tidak ada yang menghijabnya, dia sendirian, tidak ada akhun syakiknya. Oke, tidak ada orang yang menghijab, tidak ada akhun syakiknya. Kalau ada akhun syakiknya, bagi si mayat berubah menjadi asabah bil ghairi lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Berlaku itu. Dua bagian untuk si akhun, satu bagian untuk si ukhtun. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Kalau ada akhun syakiknya. Ini dia. Sama ketika kita bicara ibnun dengan bintun. Sama kita bicara dengan ibnu ibni dengan bintu ibni. Ketika ada saudara yang laki-lakinya, ada anak perempuannya bagi anak laki-laki, ada anak laki-laki, cucu laki-laki bagi cucu perempuan, satu derajat dia, satu derajat, maka berlaku asabah bi ghairihi atau asabah bil ghairi lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Nah, ukhtun syaqiqah akan mendapatkan seperdua ketika tidak dalam kondisi terhijab, nggak ada orang-orang ini, juga tidak ada akhun syakik bagi si mayat, saudara laki-laki kandung bagi si mayat tidak ada, dan dia sendirian. Tidak ada pula bintun, tidak ada pula bintu ibnin. Saya ulangi, kapan si ukhtun syakikah mendapatkan seperdua? Ketika dia tidak terhijab, tidak ada saudara kandung laki-laki bagi si mayat, tidak ada bintun, tidak ada bintu ibnin, tidak ada anak perempuan mayat, tidak ada cucu perempuan dari si mayat, dan jumlahnya satu orang. Maka si satu orang saudara perempuan kandung bagi si mayat itu mendapatkan seperdua atau mendapatkan nisfu. Kondisi yang ketiga, saudara perempuan tersebut akan mendapatkan 2/3. Kapan mendapatkan 2/3? Ketika tidak dalam kondisi terhijab oleh orang-orang ini, ya, tidak ada saudaranya yang kandung bagi si mayat, laki-laki, juga tidak ada bintun, tidak ada bintu ibni, pokoknya nggak ada keturunan si mayat, ya. Kemudian jumlahnya 2 atau lebih. Kalau jumlahnya satu orang, seperdua dia. Kalau jumlahnya 2 atau lebih dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi, tidak ada keturunan si mayat, laki-laki atau perempuan, tidak ada asal si mayat, bapak atau kakek, tidak ada saudara kandung laki-laki bagi si mayat, maka yang berdua dan lebih itu dari si saudari-saudari atau saudara perempuan si mayat mendapatkan 2/3 bisawiyah. Berserikat mereka di 2/3. Kondisi keempat. Kondisi keempat adalah al-asabah bi ghairihi. Asabah bi ghairihi. Apa itu asabah bi ghairihi? Lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Ketika tidak dalam kondisi terhijab, ya, lalu ternyata mayat masih punya saudara laki-laki kandung, maka ukhtun syaqiqah
bersama akhun syakik, saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung menjadi asabah bi ghairihi. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini, berapapun jumlah bilangan mereka di situ. Dengan syarat tidak ada far'ul warith, tidak ada aslul warith, bagian bapak ke atas, dan ada saudara laki-laki kandung dari si mayat. Maka mereka yang perempuan dan laki-laki saudara si mayat tersebut, berapapun jumlahnya, masuk dalam kategori al-asabah bi ghairihi atau asabah bil ghairi, lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Kondisi kelima. Ini yang baru, yaitu asabah ma'al ghairi. Nih, ma'al ghairi. Artinya apa? Itu si saudara perempuan si mayat tidak ada mendapatkan 1/2, tidak mendapatkan 2/3, tidak menjadi asabah bi ghairi. Artinya tidak ada saudara kandung laki-laki si mayat. Tetapi si mayat punya bintun, punya bintu ibnin, maka si ukhtun syaqiqah bersamaan dengan bintun dari si mayat atau bersamaan dengan bintu ibnin dengan si mayat menjadi asabah, dia sisa atau baqi, mendapatkan sisa dia setelah si bintun kalau sendiri mengambil 1/2 atau 2 menjadi 2/3, atau sebaliknya 1/2, 2/3 atau 1/6 di sini, maka selebihnya diambil oleh ukhtun syaqiqah, tidak pakai bilangan per lagi. Ustaz, ternyata ada akhun syakik bagi si mayat. Kalau ada akhun syakik bagi si mayat, ternyata tidak ada fa'ul warisnya di sini, maka menjadi asabah bil ghairi atau asabah bil ghairi. Pendeknya begini. Asabah bil ghairi itu laki-laki dengan perempuan. Kalau asabah ma'al ghairi, perempuan dengan perempuan. Ukhtun syaqiqah dengan bintun, asabah ma'al ghairi. Ukhtun syaqiqah dengan bintu ibnin, asabah ma'al ghairi. Ukhtun syaqiqah dengan akhun syaqiq, asabah bil ghairi atau bi ghairihi, dengan ketentuan selama dia tidak terhijab. Makanya tadi saya bilang kita kenal dulu yang terhijab. Kapan dia terhijab? Ketika ada ibnun atau ada ibnu ibnin atau ada abun atau ada jaddun menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Untuk lebih lengkapnya ini kita ikuti dengan latihan-latihan. Silahkan ikuti soal berikut dan simak bagaimana cara menyelesaikannya. Baiklah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustaz, siapkan kertas buramnya. Ini sudah kita coba ini. Soal pertama ya. Seseorang meninggal, mataan itu maksudnya telah meninggal. Yang ditinggalkannya adalah istri, ibu, saudara perempuan kandung atau saudari perempuan kandung, terserahlah anak nasab menyebutnya seperti apa. Istri dalam bahasa Arabnya ya, zaujatun. Oke, ibu, ummun. Saudari perempuan kandung, ukhtun syaqiqah. Nah, temu nih, istri ketika yang meninggal tidak punya anak dapat berapa? Ya, 1/4. Ibu ketika yang meninggal tidak punya anak dapat berapa? 1/3. Dan juga tidak ada saudara dari si mayat yang berbilang 2 atau lebih, cuma satu saudaranya, ukhtun syaqiqah. Kalau satu saudara perempuan kandung tidak ada dalam kondisi terhijab, tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, dan juga tidak ada asabah bagi dirinya, juga tidak ada kakek, dapat 1/2. Nah, lihat berapa asal masalah? 4, 3, 2 ya, 12 ya, 12 bagi 4, 3 plus 1, 3
12 bagi 3, 4 ke 1, 4. 12 bagi 2, 6 itu 6. 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13. Oh, ternyata aul. Naik jadi 13. Sementara asal masalah 12. Bagian 13, kita jadinya aul. Naik jadi 13. Dijadikan menjadi 13. 3 per 13, 4 per 13, 6 per 13. Inilah bagian saudari perempuan kandung 6 per 13. Dari mana ke 13? Dari penjumlahan asal masalah ini ternyata 12, sementara sahamnya akan dibagi jumlahnya 13. Nah, soal nomor 2. Ini dia. Seorang mati meninggalkan ayah, abun, anak laki-laki satu orang, ibnun, saudara perempuan kandung satu orang, ukhtun, syaqiqah. Nah, tulisan anak Ustaz itu jauh lebih baik. Tulisan anak Ustaz jauh lebih manis dan lebih mantap. Ustaz masih belepotan gitu tulisannya. Mohon maaf ya kalau kedengaran suara goreng-gorengan, itu Mama Yofi goreng-gorengan, maaf ya. Kami lagi isolasi di rumah, nggak bisa keluar. Ayah ketika yang meninggal masih punya anak, maka mendapatkan 1/6. Anaknya anak laki-laki yang ditinggalkan ya. Kalau anak perempuan 1/6 tambah sisa. Ibnun, anak laki-laki, tidak ada anak perempuannya, berarti asabah binafsihi. Bersisa nanti. Saudara perempuan kandung satu orang, dapat apa tidak? Oh, tentu tidak dapat, terhijab. Kenapa? Karena ada anak laki-laki dari si mayat, tambah lagi ada ayah bagi si mayat. Mahjub, mahjubatun, terhijab. Oke, 1/6 untuk sisanya 5/6 untuk anak laki-laki, 1/6 untuk si ayah. Paham ya? Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 6. Ini soal nomor 3. Soal nomor 3. Lihat ini. Mata'an, meninggal. Yang ditinggalkannya adalah suami, nenek, dan satu saudara perempuan kandung. Suami, zaujun, nenek, jaddatun, ya. Satu saudara perempuan kandung. Ini yang kita isunya sekarang, yang kita bahas adalah ukhtun syaqiqah. Oke. Zaujun, suami ketika yang mati tidak punya anak, 1/2. Nenek ketika yang mati tidak punya anak, 1/6. Oke. Ukhtun syaqiqah, ketika yang mati tidak punya anak laki-laki dan juga tidak punya ayah, juga tidak punya kakek, tidak ada yang menghijab dia, sementara tidak ada saudaranya yang laki-laki kandung, tidak ada pula anak perempuan dari si mayat, maka dia mendapatkan 1/2. Karena satu orang ini jumlahnya. Kalau 2 orang jadi 2/3 dia. Kita lihat 2, 6 nanti. Asal masalahnya adalah 6. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 2, 3. Habis itu 3. 6 bagi 2, 3. 3 itu 3. 3 tambah 3 tambah 6. 3 tambah 3, 6 tambah 7. Aul lagi. Jadi aul lagi. Gimana dengan 7? Naik. Saya tidak mungkin dibagi 6. Sementara sama-samanya 6 dan jumlahnya di 7. 3/7, 1/7, dan 3/7. 3/7 untuk suami, 1/7 untuk nenek, dan 3/7 untuk ukhtun syaqiqah. Oke. Soal nomor 4. Mata'an, seorang mati meninggalkan anak perempuan, bintun. 7 perempuan, bintul ibni. 1 saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah. Dan 1 saudara laki-laki kandung, akhun syaqiq. Ini berlaku nih. Ingat, bintun ketika anak itu 1 orang,
tidak ada anak laki-lakinya. Yang sederajat dengan dia tidak ada, hanya ada bintun. Mendapatkan 1/2. Bintul ibni, supaya dua orang perempuan ini genap 2/3. Bagaimana cara menggenapkan 1/2 supaya menjadi 2/3? Tambah 1/6. 1/6 tambah 1/2 menjadi 2/3 kan? Ukhtun syaqiqah, satu saudara perempuan kandung dan satu saudara laki-laki kandung. Mereka berdua menjadi asabah bil ghairi lidzakari mithlu hadzil unsaya ini. Nah, ya. Apa bagiannya? 1/2, 1/6, sehingga masalahnya menjadi 6. 6 bagi 2, 3, itu 3. 6 bagi 6, 1 itu 6. 3 itu 4, 2/6. 2/6 untuk satu saham laki-laki kali 2 ke 1. 2 tambah 1, 3. 3 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. Makanya harus dikali 3. Namanya tashih ya. Apa namanya? Di tashih. Asal masalah 6 ditashih jadi 3. 18. Ya, dimana ke 18 datang dari 3 kali 6. Oke, 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. Oke. 6 bisa dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 2 4. Jadi di antara 6/18 ini 4/18 untuk akhun syaqiq dan 2/18 untuk ukhtun syaqiqah. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. 6 tambah 9 15 tambah 3 18. 18/18. Selesai ceritanya. Terjadi di sini tashih ya. Tashihul masalah. Sekarang soal terakhir, mataan. Seorang mati meninggalkan suami, zaujun, 2 anak perempuan, bintani, ibu ummun, 1 saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah. Ini ya ceritanya di sini. Zaujun, ketika yang mati punya anak, ini anaknya bintani. Kita bicara sini nanti ya. Menjadi 1/4. Bintani, 2 anak perempuan. Kalau dia 1 1/2, kalau dia 2 berarti 2/3. Ibu dapat berapa kalau si mayat punya anak? 1/6. Ini saudara perempuan kandung karena ada keponakannya perempuan, asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Ingat, kalau asabah bil ghair perempuan dan laki-laki. Kalau asabah ma'al ghair, maaf, kalau asabah bil ghairi perempuan dan laki-laki. Kalau asabah ma'al ghair perempuan dengan perempuan, ini perempuan, 1 saudara perempuan kandung dan 2 anak perempuan kandung. Terpaksa dia menjadi asabah ma'al ghairi. Itu sisa baqi. Itu pun kalau ada sisanya nih. Kita lihat nih. Kemungkinan awal lagi nih. 4 3 6. Nanti 12. Kita cek 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. 12 bagi 6 2. Ini lihat. 3 tambah 8. Ini sudah 11 tambah 2 13. Sudah terjadi aul. Kalau sudah terjadi aul, kelebihan hitungan, tidak mungkin lagi dapat nih. Habis ini. Istighraq. Dah habis harta oleh ashabul furu' ini. Karena dia asabah, statusnya asabah, dia nggak dapat lagi statusnya asabah ya. Statusnya asabah nggak dapat lagi karena sudah aul nih. Semula 12, masalahnya karena penjumlahan pembilang sudah melebihi menjadi aul ya. 3/13, 3/13, 8/13 dan 2/13. 3 tambah 8 11, 11 tambah 2 13. 13/13. Habis harta. Tidak ada lagi untuk si ukhtun syaqiqah karena statusnya adalah asabah ma'al ghairi, sisa bersama orang lain. Tentu lebih dekat si anak perempuan kepada mayat ketimbang si saudara perempuan kandung. Oke, pelajaran yang ditambah pada kita menyelesaikan kasus dan persoalan ini adalah aul. Aul dari kata ala.
Ala ya'ulu. Ala ya'ulu. Artinya naik. Naik asal masalahnya satu angka. Karena penjumlahannya berlebih dari asal masalah. Oke? Nah, Ustadz, simak terus keterangannya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk kepada ukhtun li'abin, saudara perempuan seayah dengan si mayat. Saudara perempuan seayah dengan si mayat.